Hmm, Seberapa penting sih administrasi laboratorium di pendidikan biologi? Jadi, administrasi laboratorium itu sangat penting ya, karena administrasi itu menjadi dasar untuk mengatur seluruh kegiatan praktikum agar berjalan tertib, aman, dan juga efisien. Nah, selain itu, administrasi juga membantu mengelola berbagai hal seperti pencatatan inventaris alat dan bahan, pengadaan bahan praktikum, pemeliharaan alat, serta pengaturan jadwal penggunaan laboratorium. Nah, dengan adanya administrasi yang baik, maka kegiatan praktikum itu dapat berjalan dan resiko kecelakaan di laboratorium itu dapat diminimalisir. Nah, contoh penerapan praktisnya itu misalnya sebelum praktikum memakai mikroskop, laboran itu sudah mencatat jumlah mikroskop yang tersedia dan juga memastikannya dalam kondisi baik. Juga mengatur jadwal praktikum sehingga setiap kelas itu nggak bertabrakan atau bentrok. Kemudian yang kedua, apa aja sih peran laboratorium dalam pendidikan biologi? Nah, jadi sebagai calon pendidik di bidang biologi, uh, kita tuh nggak cuman belajar tentang teori, tapi kita juga butuh pendalaman mengenai teori tersebut dalam bentuk praktikum gitu. Nah, jadi laboratorium itu punya peran penting nih di pendidikan biologi karena itu tuh menjadi tempat bagi mahasiswa untuk melakukan eksperimen secara langsung, sehingga konsep-konsep materi atau teori biologi itu nggak cuman sekedar teori, tapi juga kita bisa mendalaminya melalui praktik. Dan juga selain itu praktikum itu juga mengembangkan keterampilan ilmiah kayak misalnya pengamatan, terus cara menggunakan alat laboratorium, bagaimana mengumpulkan data, dan juga bisa menarik kesimpulan dengan tepat dari hasil eksperimen gitu. Nah, kemudian selain itu juga kegiatan praktikum di laboratorium itu juga melatih cara mahasiswa berpikir kritis, kemudian pemecahan masalah, dan juga melatih kerjasama dalam kelompok gitu. Kemudian contoh penerapan praktisnya itu misalnya kalau saat praktikum itu praktikum pengamatan sel menggunakan mikroskop. Nah, jadi kita nggak cuman diajarin tentang teori sel di kelas, tapi juga kita melihat secara langsung struktur sel yang sebenarnya menggunakan pengamatan melalui mikroskop di laboratorium. Kemudian uh, materi selanjutnya di bab 2 mengenai konsep administrasi dalam laboratorium. Nah, sebenarnya apa sih administrasi laboratorium itu? Jadi administrasi laboratorium itu adalah proses mengelola semua kegiatan laboratorium secara terencana dan juga terorganisir agar praktikum itu dapat berjalan dengan lancar, efektif dan juga efisien. Nah, administrasi ini mencakup banyak kegiatan kayak pengaturan penggunaan alat dan bahan, terus pengawasan kerja praktikum, terus ada juga evaluasi agar kegiatan praktik laboratorium itu berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Terus juga administrasi laboratorium itu juga mengatur pengelolaan inventaris alat, penjadwalan penggunaan laboratorium, dan juga keselamatan kerja, serta pengelolaan anggaran untuk pengadaan alat dan bahan yang ada di laboratorium. Nah, terus contoh penerapan praktisnya nih dari administrasi ini misalnya kayak sebelum praktikum eh, laboran atau praktikan itu membuat daftar inventaris alat, terus nyiapin bahan praktikum yang dibutuhkan gitu untuk melakukan praktikum, kemudian juga mencatat penggunaan alat itu agar setelah praktikum itu dapat dicek kembali nih, ada yang hilang atau rusak, ada yang stoknya tinggal berapa gitu. Kemudian yang dua itu apa aja sih aspek-aspek penting dalam administrasi laboratorium gitu. Nah, ada tiga yang besarnya yaitu pengelolaan sumber daya, pengelolaan waktu, dan juga pengelolaan kegiatan laboratorium. Jadi kalau apa ya, sumber daya itu dia meliputi pengaturan alat, bahan, dan juga tenaga tenaga kerja agar digunakan secara efisien. Kalau pengelolaan waktu itu berkaitan dengan penjadwalan praktikum, kayak praktikum, terus kalau ada penelitian dan juga pemeliharaan alat gitu. Jadi alat itu ada jangka waktunya, ada
pengelolaan waktunya gitu untuk pemeliharaan alat. Terus pengelolaan kegiatan itu dia kayak mencakup perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, dan juga dokumentasi dalam kegiatan praktikum di laboratorium. Jadi ketiga aspek ini penting ya sebagai aspek-aspek dalam administrasi laboratorium. Kalau contoh penerapan secara praktisnya itu misalnya laboratorium itu bikin jadwal setiap jadwal praktikum. Jadi kayak misalnya di papan tulis itu di ruang laboratorium biologi itu ada papan tulis yang isinya tuh jadwal kelas yang praktikum di hari itu, sehingga nggak ada kelas yang tabrakan gitu. Dan juga bisa ngatur alat apa, misal minggu depan mau praktikum pengenalan alat-alat laboratorium gitu, jadi disiapkan dan juga bisa untuk dokumentasi dan dicatat apa aja yang dipakai gitu. Kemudian apa sih prinsip-prinsip administrasi yang efektif gitu. Jadi ada 3 prinsip utama, yaitu keteraturan, keterbukaan, dan akuntabilitas. Kalau keteraturan itu berarti semua kegiatan laboratorium itu harus dilakukan secara terorganisir dan juga terjadwal dengan baik. Kayak misalnya pengaturan jadwal, terus juga penggunaan alat dan pemeliharaan peralatan gitu. Kalau misalnya ada kelas yang ada biar nggak ada kelas yang tabrakan gitu, jadi sehingga teratur, misalkan hari ini kelas A, hari ini besoknya kelas B gitu. Nah kemudian yang kedua itu ada keterbukaan, yaitu adanya komunikasi yang jelas nih antara jelas dan transparan antara dosen, praktikan atau laboran, kemudian asprak, pokoknya yang segala elemen yang menggunakan segala sivitas akademik yang menggunakan laboratorium. Kemudian pokoknya transparan ya mengenai penggunaan laboratorium gitu. Jadi semuanya terbuka gitu, kayak nggak infonya nggak disimpan aja gitu. Kemudian yang ketiga akuntabilitas, berarti setiap pihak itu yang terlibat itu memiliki tanggung jawab yang jelas terhadap tugasnya. Kayak misalnya abis praktikum gimana ya, misal nih contoh penerapan praktisnya itu kayak misalnya setiap abis praktikum atau minjem alat laboratorium itu harus dicatat dalam logbook gitu. Jadi sehingga diketahui kayak siapa yang menggunakan alat di jam berapa, terus terakhir dipakai itu jumlahnya berapa, keadaannya gimana, dan kapan dari tanggal berapa gitu dikembalikan gitu. Kemudian gimana sih proses pengambilan keputusan dalam administrasi laboratorium itu dilakukan gitu kan. Pengambilan keputusan dalam administrasi laboratorium itu dilakukan dengan mengumpulkan informasi, kemudian menganalisis kebutuhan, kemudian menentukan keputusan yang paling tepat untuk mendukung kegiatan laboratorium. Jadi keputusan ini bisa berkaitan dengan pengadaan alat dan bahan, kemudian pengelolaan anggaran, penjadwalan praktikum, pemeliharaan alat, dan juga prosedur keselamatan kerja. Keputusan baik yang diambil itu biasanya berdasarkan data yang akurat, diskusi dengan pihak terkait seperti dosen, asprak gitu. Nah, serta mempertimbangkan efisiensi dan keselamatan kerja. Nah, setelah keputusan diambil itu hasilnya juga harus dievaluasi untuk memastikan apakah keputusan itu tuh benar-benar membantu kelancaran kegiatan di laboratorium. Untuk contoh penerapan praktisnya itu misalnya kayak laboratorium mau beli mikroskop baru. Nah sebelum beli itu tuh pengelola laboratorium itu tuh ngecek dulu kondisi mikroskop yang ada gitu. Jadi melihat kebutuhan mikroskop itu melihat kebutuhan praktikum. Kalau misalkan sebenarnya mikroskopnya tuh udah banyak, ada 10 misalkan, misalnya ada 50 misal, nah itu kan udah banyak ya dan kondisinya baik semua gitu. Berarti kita alihkan anggarannya itu dengan menyesuaikan dengan anggaran, kita alihkan ke peralatan lain yang memang masih belum mumpuni gitu. Dan juga pastinya berdiskusi dengan dosen dan pihak-pihak terkait gitu. Dan selanjutnya itu bab 3,
metode pencatatan inventaris sarana dan prasarana. Gimana sih metode pencatatan inventaris sarana dan prasarana yang benar gitu. Jadi ada dua cara ya, yaitu bisa berbasis digital atau komputer dan juga berbasis manual. Kalau misalkan berbasis komputer itu dia memungkinkan data, alat, bahan, dan juga fasilitas itu dicatat secara otomatis. Kemudian juga terintegrasi dan dapat diperbarui secara real time kan, sehingga itu memudahkan pengelola untuk memantau kondisi serta penggunaan alat. Nah, sistem yang pakai komputer ini juga itu umumnya itu mengurangi kesalahan pencatatan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan laboratorium. Karena kan dia kan kayak misalkan pakai spreadsheet ya, datanya itu di apa? Disimpan di dalam spreadsheet. Jadi kayak kalau misalkan tanggal sekian, tanggal 15 mikroskopnya rusak gitu. Nah, terus tanggal 17 datang mikroskop baru gitu. Nah, itu bisa enak digantinya gitu. Jumlah jumlah apa ya? Jumlah alat yang real time tersedia di hari itu. Nah, kalau sedangkan kalau pencatatan secara manual itu eh, biasanya ya sebenarnya laboratorium itu kadang yang terbatas fasilitasnya juga sih pakai yang manual. Biasanya tuh laboratorium yang punya jumlah alat yang lebih sedikit, jadi dia lebih enak gitu. Kalau nggak lebih enak juga sih, kayak karena cuma sedikit ya nggak ada fasilitasnya juga pakai manual gitu. Misalkan mikroskopnya cuma ada 5 gitu, terus cawan-cawan petri, gelas-gelas tabung, gelas beker, tabung labu ukur gitu cuma ada sedikit, itu bisa biasanya nyatetnya pakai inventaris dalam buku atau dokumen yang pakai manual gitu kayak buku gitu. Nah, tapi itu kayak ada kurangnya juga, kayak misalkan ya yang komputer juga ada kurangnya sih, kalau misalkan mati lampu atau rusak gitu sistemnya itu juga ada kekurangannya. Tapi kalau pencatatan manual juga ada kekurangannya, itu bisa kayak boros ini kan kertas gitu. Kalau misalkan dia mau ganti itu kan harus dihapus atau diganti buku. Kemudian juga ada eh, kem- kemungkinan rusak juga gitu kalau misalkan mungkin kehujanan kena air atau kenapa gitu, kalau misalkan disimpan yang nggak di tempat yang nyaman gitu. Contoh penerapan praktis dari uh, ini sih uh, misal kayak di sekolah gitu, di sekolahan yang laboratoriumnya misal nggak biasa aja sih, misalnya uh, laboratorium di satu sekolah yang kayak biasa gitu dicatatnya di manual gitu. Nah, tapi bisa juga kalau sekolahnya tuh udah ini nih mengadopsi yang menggunakan komputer gitu. Jadi filenya itu disimpan di Excel atau di sistem inventaris digital gitu, pakai apa gitu, pakai uh, aplikasi pos segala macam gitu. Nah, itu bisa uh, diedit secara real time gitu kalau di Excel kan. Kemudian bagaimana sih sistem pengkodean alat dan bahan gitu. Jadi kan kalau setiap alat dan bahan alat-alat di laboratorium ya sama bahannya juga sih, itu ada kode-kodenya gitu kan, yang untuk menandakan alat itu ini identitasnya gitulah ya, kayak jadi sistem pengkodean ini nih digunakan untuk mengidentifikasi dan melacak setiap alat dan bahan di laboratorium dengan lebih mudah gitu. Jadi biasanya tuh pakai kode unik ya. Kalau di laboratorium biologi tuh aku pernah lihat kemarin tuh pas praktikum sama atu dan atu Ajora Asprak, itu kayak di mikroskop itu ada kode gitu. Cuman aku kurang merhatiin sih kemarin, nggak ngeliat banget di bagian kodenya itu ada bio-bionya gitu. Jadi biasanya tuh ada kode unik gitu, kode-kode yang kayak alfanumerik, barcode, atau juga uh, R R R RFID gitu. Nah, kode ini tuh biasanya ada artinya sendiri-sendiri gitu. Setiap kode itu punya uh, artinya sendiri-sendiri, kayak misalkan jenis alatnya itu apa, terus kategori penggunaannya apa, dan juga ada nomor identifikasinya gitu. Sehingga kalau misalkan nanti mau dipakai atau mau dilacak gitu, itu tuh memudahkan pencarian gitu. Jadi kayak uh, misal mau nyari mikroskop ya, tapi kita maunya mikroskop yang ini nih, yang
kodenya segini gitu. Jadi kita tahu kodenya, langsung kita cari, kita langsung menemukan mikroskop yang kita cari gitu. Kayak contoh misalnya uh, uh, contoh di mikroskop di laboratorium biologi itu dikasih kode bio 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 AAA bio AAAA 001 gitu misalnya. Itu tuh menunjukkan bahwa mikroskop itu tuh ada di laboratorium biologi, di tempatnya di sini, dan itu nomor sekian gitu. Nah, jadi kayak memudahkan pengelola dan juga praktikan ataupun laboran gitu. Nah, kalau selanjutnya itu pendataan kondisi ruangan, meja, kursi, dan juga peralatan, pokoknya segala macam fasilitas yang ada di ruangan itu ya, di ruang laboratorium. Pendataan kondisi ya. Jadi yang pertama itu teknik pendataan kondisi ruang dan fasilitas. Jadi kayak di data itu melalui inspeksi visual secara berkala. Jadi nggak ada secara rutin gitu, dicek secara berkala untuk memastikan semua fasilitas itu tuh kayak misalkan meja, kursi, ventilasi, pencahayaan, air, dan juga peralatan tuh semuanya dalam kondisi baik dan aman untuk digunakan. Contohnya itu kayak misalkan petugas atau pengelola laboratorium itu melakukan pemeriksaan bulanan. Misalnya ngecek nih meja praktikum itu ada yang bukan meleot, ada yang retak atau kayak nggak rata gitu kan. Itu bahaya kan kalau misalkan mau pakai mikroskop kan harus di tempat datar gitu. Jadi dicek tuh mejanya apakah ada yang rusak gitu, terus kursinya apakah ada yang rusak, terus juga memastikan ventilasi tuh masih berfungsi gitu sesuai sesuai fungsinya dengan baik gitu. Kemudian penyusunan laporan kondisi peralatan secara berkala. Jadi nggak cuman pendataan aja kondisi ruang dan fasilitasnya, tapi juga disusun laporan mengenai peralatan itu secara berkala. Nah, jadi setelah dicek kayak misalkan setelah di cek gitu setiap sebulan sekali misalkan. Nah, itu maka pengelola ataupun orang yang bertanggung jawab gitu, dia menyusun laporan mengenai kondisi peralatan yang isinya tuh kayak kondisi alat, terus juga nama alat, kayak misalkan kerusakan, terus kebutuhan perbaikannya tuh butuh apa. Misal kemarin tuh kayaknya di laboratorium biologi tuh aku kalau nggak salah dengar ada satu mikroskop yang kendor salah satu komponen bagiannya gitu. Nah, itu mungkin bisa dievaluasi dan dikasih catatan untuk dibutuhkan perbaikan gitu dah. Dan atau juga bahkan bisa dibikin surat rekomendasi pergantian alat gitu, minta yang baru gitu. Nah, contohnya tuh ya kayak misal kayak ya itu tadi ya, kayak misalnya yaitu kayak misalkan ada mikroskop yang yang rusak gitu bagiannya, misalkan ininya kendor nih, apa tuh namanya, mikrometer itu, mikroskop itu kendor gitu. Itu dikasih catatan, terus di laporannya dilampirkan gitu. Kemudian dia prosedur pengecekan dan pembaruan data inventaris. Nah, ini dilakukan secara rutin ya. Jadi kayak kan setelah dicek kemudian disusun laporannya, dan juga ada prosedur pengecekan dan pembaruan gitu. Jadi misalkan udah ada yang rusak ya, kalau ada yang rusak ya mau gimana lagi gitu, gak bisa dibenerin, maka ada pembaruan lagi kan, berarti pembaruan alat dan bahan gitu, sehingga nanti ada pembaruan data inventaris. Nah, itu harus dilakukan secara rutin agar alat dan bahan di sistem itu sesuai dengan yang ada di real time gitu. Jadi kayak selalu memastikan kondisi alat-alat dan bahan itu dalam kondisi baik, dan juga datanya selalu akurat gitu sih. Jadi pembaruan ini juga penting gitu, sehingga para praktikan, laboran, asprak itu dapat mengetahui kondisi peralatan, kemudian juga bisa menyimpan
menyimpan catatan-catatan penting selama menggunakannya, kayak cara ngerawatnya gitu, juga menghindari kerusakan alat dan bahan tersebut gitu. Kemudian kayak jadi dari bab 3 yang aku jelasin ini, kayak dari pencatatan inventaris, terus juga sistem pengkodean, dan juga pendataan fasilitas serta pembaruan data inventaris itu merupakan langkah penting ya dalam administrasi laboratorium agar pengelolaan alat, bahan, dan juga fasilitas itu dapat berjalan efisien, aman, dan terorganisir dengan baik untuk membantu kelancaran kegiatan di laboratorium. Nah, selanjutnya yaitu bab 4 mengenai perencanaan pengadaan alat dan bahan ya. Pokoknya yang pertama itu bagaimana perencanaan pengadaan alat dan bahan. Nah, jadi perencanaan pengadaan alat dan bahan untuk laboratorium itu merupakan proses awal untuk menentukan nih apa aja sih alat dan bahan yang dibutuhkan, berapa jumlahnya, terus juga kapan nih harus disediakan agar kegiatan laboratorium itu dapat berjalan dengan lancar gitu. Kayak misalnya semester awal nih, pokoknya maba-maba gitu. Nah, ternyata jumlah alat mikroskopnya tuh kurang gitu. Nah, jadi pihak pengelola itu menyediakan alat-alat yang baru sehingga nanti ketika mau praktikum itu sudah tersedia alatnya dan tidak terhambat oleh kekurangan keterbatasan fasilitas gitu. Jadi perencanaannya itu dilakukan dengan menganalisis nih kebutuhan praktikum gitu. Mungkin bisa ngeliat dulu nih stok yang ada gitu, terus dengan mempertimbangkan anggaran yang dimiliki gitu ya. Kalau misalkan dananya kurang ya mau gimana gitu. Cuman kalau misalkan bisa diusahakan, itu ada anggaran dananya, maka diusahakan untuk direncanakan gitu. Kemudian selain itu dalam perencanaan juga itu perlu menentukan nih spesifikasi alat dan bahan yang dibutuhkan secara jelas gitu. Terus juga kita harus ngelihat dari mana sih kita belinya gitu. Jadi pemasok tempat kita beli ini harus jelas gitu, nggak jangan sampai beli yang KW gitu, udah mahal-mahal beli KW gitu kan. Terus juga memperhitungkan juga resiko kehilangan barang di jalan ataupun lamanya ekspedisi gitu. Juga kayak ngelihat perbandingan lah ya, ibaratnya di sini lebih murah, kualitas lebih bagus gitu ya, kita bandingin gitulah. Jadi di perencanaan itu tuh ya diperhatikan banget gitu, sehingga itu membantu pihak institusi ataupun organisasi itu menghindari adanya kerugian atas ketersediaan alat dan juga bahan, sehingga operasional laboratorium itu menjadi lebih baik gitu. Kemudian bagaimana sih analisis kebutuhan alat dan bahan gitu supaya sesuai gitu mungkin ya. Nah, kayak misalnya jadi analisis kebutuhan alat dan bahan itu proses untuk menentukan jumlah dan juga jenis alat atau bahan yang diperlukan berdasarkan data yang ada gitu. Jadi di proses analisis kebutuhan alat dan bahan itu kita tuh melihat data penggunaan sebelumnya ya dari logbook ya, dari logbook itu memperkirakan kebutuhan nih kira-kira dengan mahasiswi ataupun peserta didik yang jumlahnya segini, kurang nggak sih mikroskopnya tuh segini gitu. Jadi mempertimbangkan juga perubahan penggunaan laboratorium dan juga jumlah laboran atau praktikan yang akan melakukan praktikum gitu. Nah, terus dalam analisis ini juga tuh menggunakan metode peramalan kayak misalnya moving average atau exponential smoothing gitu untuk memperkirakan kebutuhan secara lebih akurat. Nah, dengan analisis kebutuhan yang tepat, itu tuh pengelolaan laboratorium tuh dapat menghindari pemborosan. Jadi kayak
kayak ngelihat kalau misalkan stoknya udah cukup ya nggak usah beli lagi gitu, jadi nggak akan terjadi yang namanya pemborosan gitu. Nah juga untuk menjaga ketersediaan barang gitu, bahan alat dan bahan gitu, jadi kalau misalkan kurang ataupun udah benar-benar harus benar-benar beli gitu, jadi ada barang yang ada gitu mau dipakai gitu, jadi menjaga ketersediaan barang gitu. Nah terus memastikan praktikum itu berjalan dengan baik tanpa hambatan gitu. Ya kayak misalnya contoh praktisnya ya, misal kayak hmm, mau praktikan itu mau menumbuhkan eh mau menumbuhkan kayak mau praktikum ngelihat mikrobiologi gitu, itu kan butuh cawan petri ya. Nah eh, misal ada 10 kelompok nih, nah 10 kelompok itu tuh satu kelompoknya itu harus 3 gitu, berarti kan 3 kali 10 kan 30 ya. Nah sedangkan ketersediaan cawan petri itu cuma ada 10 misalnya, cuma ada 10 gitu, kurang dong berarti. Nah itu maka kebutuhan cawan petrinya itu bisa diperkirakan gitu dari jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan praktikum itu dilaksanakan gitu. Kemudian tadi kan itu ada perencanaan ya dan juga analisis kebutuhannya. Nah selanjutnya itu pembelian dan juga penerimaan alat dan bahan nih. Setelah kita merencanakan, menganalisis, kemudian melakukan pembelian alat dan bahan gitu dan diterima gitu. Nah kalau pembelian alat dan bahan itu ya pasti proses memperoleh barang alat dan bahan gitu yang udah dipikirkan, dipertimbangkan dari yang tadi aku jelasin itu, sehingga ini nih harus benar-benar diperhatikan dari pemasok kita dari mana kita belinya gitu, harus benar-benar diperhatikan gitu, sehingga nanti barang yang bakal kita terima itu akan sesuai sama ekspektasi, kayak dengan kualitas baik, terus juga harganya sesuai, kemudian kecepatan pengirimannya itu cepat gitu ekspedisinya itu, sehingga sesuai lah gitu. Nah kalau selanjutnya kan itu penerimaan barang ya, tadi kan pembelian barang udah nyampe nih set, nah itu penerimaan barang. Nah penerimaan barang itu kita periksa nih apakah barang yang diterima itu misalkan mikroskop nih, mikroskopnya itu udah selesai belum sih sama pesanan, kita mesen merek A gitu ya, dan datang harus merek A juga gitu, jadi harus diperhatiin banget dari segi jumlah, merek, kualitas ataupun spesifikasinya lah gitu. Terus juga kalau misalkan selama kita melakukan penerimaan barang alat dan bahan itu, kita mendapati adanya kerusakan ataupun ketidaksesuaian, maka barang itu tuh harus dapat dikembalikan atau diganti. Jadi harus benar-benar mencari supplier yang benar-benar baik gitu, sudah terpercaya, sehingga kalau misalkan ada kerusakan baik dari pihak sana maupun ekspedisi itu bisa ditukar, bisa dibalikin gitu, bisa diganti. Kemudian setelah kita terima nih barangnya, itu tuh barang yang udah datang, udah kita fix itu barang-barang yang bagus gitu, itu harus segera dicatat dalam sistem inventarisasi. Jadi agar data persediaan di real time dan di sistem itu akurat gitu. Yang tadi, yang sebelum-sebelumnya itu dibahas tuh ya, yang di spreadsheet atau Excel atau di buku manual gitu. Kayak gitu sih. Jadi kayak misal Pak Median beli mikroskop 10 gitu. Nah, datang tuh dari Amerika misal. Nah, itu datang kan Pak Median ngecek tuh dengan teliti, kayak mastiin kalau mikroskopnya itu tuh benar-benar udah benar sesuai sama yang dibeli, spesifikasinya, jumlahnya benar 10, mereknya, terus nggak ada kekurangan ataupun cacat gitu, sehingga nanti ketika ada masalah di kemudian hari itu eh, nggak akan bermasalah gitu ke Pak Median ataupun ke institusi yang ya ke ininya, ke mana ya, ya ke itulah, ke atas.
Kemudian bagaimana pengelolaan inventarisasi bahan alat dan bahan gitu. Jadi kan tadi udah direncanakan, dianalisis, dibeli, diterima. Nah, sekarang saatnya dikelola nih alat dan bahannya. Nah, jadi namanya pengelolaan ya. Jadi pengelolaan itu ya kegiatan untuk mengatur, menyimpan, terus dicatat, terus juga distribusi dan juga pengendalian persediaan alat dan bahan yang ada di laboratorium gitu. Jadi tujuannya itu untuk memastikan nih semua alat dan bahan itu tersedia saat dibutuhkan gitu. Jadi nggak rusak gitu, nggak, misal dibutuhinnya 25 gitu tapi yang disediain tuh 50 gitu kan, kebanyakan, takutnya ntar kalau ditaruh di luar semua rusak gitu kan. Jadi biar nggak terjadi pemborosan juga. Nah, pengelolaan inventaris itu tuh kayak mencakup penyimpanan yang sesuai dengan karakteristik bahan gitu, terus pencatatan penggunaan alat dan bahan, juga pemantauan stok secara berkala. Nah, jadi penyimpanan sesuai karakteristik itu kayak misalnya misal yang bahan kaca disimpan di satu tempat yang bahannya kaca gitu, glass, terus yang non glass disimpan di tempat yang non glass gitu, yang kayak misalkan mikroskop gitu dijadiin satu lemari gitu, satu rak gitu. Terus yang bahan-bahan kayak bahan-bahan fosil gitu ya, yang kayak di laboratorium biologi itu kan ada yang kayak fosil gitu ya, fosil lagi kan ya, pokoknya itu dijadiin satu gitu, jadi sesuai karakteristik bahan gitu. Juga dalam kalau pengelolaan modern ya, kayak misalkan pencatatan alat dan bahan itu ada yang ada yang pakai digital kan, yang tadi aku sebutin kayak apa namanya, pakai barcode, terus sistem Excel, spreadsheet gitu-gitu ya, pakai pokoknya kayak gitulah untuk memudahkan pencatatan dan juga pelacakan. Nah, kayak gitu sih. Mungkin contoh penerapan praktisnya itu kayak misalnya ada bahan kimia gitu misalkan, yang punya masa kadaluarsa gitu, itu tuh disimpan pakai sistem FIFO, first in first out. Jadi kayak misalkan ya bahan itu yang diutamakan dulu gitu untuk digunakan gitu, agar nggak cepet kadaluarsa gitu, kayak gitu sih ya. Itu dari semua itu tadi ya, dari tahap jadi pengelolaan alat dan bahan laboratorium itu dari tahap perencanaan, terus perencanaan, terus dianalisis, terus pembelian, penerimaan, dan juga hingga pengelolaan inventaris gitu. Nah, kalau semuanya itu dilakukan dengan baik, maka kegiatan praktikum itu juga akan menjadi efektif dan juga efisien gitu, karena dari pengelolaan alat dan bahannya aja udah baik gitu. Kemudian bab selanjutnya, bab 5 itu yang pertama itu pentingnya, seberapa penting sih pemeliharaan dan kalibrasi peralatan laboratorium. Jadi kalibrasi itu proses penyesuaian alat ukur agar hasil pengukurannya itu sesuai nih dengan standar yang telah ditetapkan gitu. Jadi kalibrasi itu sangat penting ya, karena dapat menjaga keakuratan hasil pengukuran atau hasil eksperimen gitu, sehingga meningkatkan keakuratan data laboratorium gitu. Juga menjadi salah satu syarat dalam akreditasi laboratorium, kayak misalkan standar ISO, ISO atau IEC ya. Terus tanpa kalibrasi yang tepat itu, alat tuh dapat menghasilkan data yang nggak akurat gitu. Misal kayak kemarin itu neraca Ohaus gitu, itu kalau misalkan kalibrasinya nggak tepat, rusak atau gimana, itu tidak akan menghasilkan data yang tidak akurat gitu. Nah, sehingga mempengaruhi hasil dan juga bahkan keselamatan kerja di laboratorium. Nah, oleh karena itu laboratorium itu perlu menyusun jadwal kalibrasi dan pengecekan secara rutin. Kemudian juga memperhatikan faktor lingkungan nih, kayak misalnya tempat-tempat
nyimpen alat-alat kalibrasi itu kayak dari suhu, kelembapan, itu diperhatikan gitu. Dan juga memanfaatkan teknologi nih kayak sistem manajemen laboratorium gitu untuk memantau kondisi alat yang secara real time gitu. Nah, selama proses kalibrasi itu juga harus didokumentasikan karena untuk dapat digunakan sebagai audit dan juga bahan evaluasi laboratorium. Jadi kayak misal lagi kalibrasi ini neraca Ohaus tuh, kayak lagi dikalibrasi nih, kok nggak bisa ya dia sampai nol, ini nggak mau nih, rusak, dia kayak rusak gitu. Nah itu didokumentasikan buat nanti laporan ketika nanti ada auditor kayak misalkan pengecekan gitu, dan juga buat evaluasi laboratorium. Nah contoh penerapan praktisnya itu kayak misalnya pengelola laboratorium gitu, laboran atau petugasnya itu dia melakukan kalibrasi nih timbangan ya kayak yang Lecture House gitu ya. Nah itu di dicatat gitu, kemudian didokumentasikan gitu. Nah selanjutnya bagaimana sih pemeliharaan dan perbaikan alat nih di laboratorium itu. Nah kalau pemeliharaan itu kan ya dijaga gitu, bagaimana menjaga agar peralatan laboratorium itu tetap berfungsi nih dengan baik gitu, dan memiliki agar memiliki umur pakai yang lebih lama gitu. Nah kalau pemeliharaan itu tuh dia ini ya dilakukan secara preventif gitu untuk mencegah kerusakan gitu. Kalau udah terjadi kerusakan ya sebenarnya dipelihara juga sih, tapi kan kita lebih ke tindakan pencegah, yaitu preventif gitu kan, untuk mencegah adanya kerusakan gitu. Jadi tapi ada juga selain uh, selain yang preventif juga ada yang mengalami pemeliharaan alat ketika udah rusak, yaitu pemeliharaan korektif gitu. Nah kemudian ada juga pemeliharaan prediktif, yaitu memantau kondisi alat menggunakan teknologi tertentu gitu. Jadi ada preventif itu mencegah, kemudian korektif itu yang udah rusak tuh dipelihara, kemudian prediktif itu memantau kondisi alat menggunakan teknologi tertentu. Kemudian selain itu proses pemeliharaan alat dan bahan itu juga mencakup kayak alat pemeriksaan alat sensitif itu secara berkala gitu. Jadi secara berkala itu dicatat nih riwayat perawatannya, kemudian melakukan evaluasi alat tuh setelah dilakukan perbaikan. Nah dengan pengelolaan pemeliharaan yang baik tuh laboratorium tuh dapat menjaga kualitas hasil eksperimen dan meminimalisir penggangguan pada kegiatan praktikum gitu. Jadi ya pemeliharaan dan perbaikan alat laboratorium tuh dibutuhkan gitu. Kemudian contoh penerapan praktisnya itu kayak misalkan setelah praktikum selesai itu mikroskop tuh dibersihkan. Jadi dibersihkan, di fold lagi gitu, kayak misalkan abis kita putus-putus segala macam kita atur ulang ke setelan awal gitu, biar nggak adanya kesalahan kerusakan gitu. Nah terus kemudian setelah dibersihkan disimpan kembali ke tempat yang semula gitu, tempat yang sudah disediakan gitu. Nah juga kalau misalkan nggak digunakan dalam jangka waktu yang lama, itu tuh secara berkala itu diperiksa bagian-bagian sensitifnya, kayak misalkan bagian kaca apa ya namanya, kaca yang di atas itu sama yang kaca-kaca pembesar yang di bagian bawah itu diperiksa secara berkala. Kalau misalkan dia dalam jangka waktu yang lama itu nggak dipakai. Kemudian ada yang selanjutnya
yaitu pengelolaan pemusnahan alat dan bahan laboratorium. Kalau misalkan tadi kan itu ada pemeliharaan dan perbaikan ya. Nah, selanjutnya ini pengelolaan dan pemusnahan alat dan bahan. Jadi kalau misalkan udah benar-benar rusak gak bisa dipakai ya, mau gimana lagi kan, mau disimpan juga buat apa, nyempit-nyempitin tempat gitu. Akhirnya ya pemusnahan lah gitu. Tapi perlu diperhatikan juga kalau misalnya alat dan bahan yang ada di laboratorium itu kan bukan sembarangan ya. Jadi kayak misal seperti limbah rumah sakit gitu, kayak yang nggak bisa dibuang sembarangan gitu. Misal bahan kimia yang berbahaya, kemudian alat yang nggak terpakai itu harus dimusnahkan sesuai dengan prosedur yang aman dan juga ramah lingkungan ya, karena ya itu limbah berat gitu, kayak limbah rumah sakit gitu. Tentu aja pengelolaan pemusnahan alat dan bahan laboratorium ini juga itu ada regulasinya, ada peraturannya, sehingga laboratorium yang baik itu harus mengikuti nih regulasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan juga beracun itu, serta menerapkan prinsip lingkungan yang berkelanjutan gitu ya. Jadi ya kalau ngikut regulasi ya maka hasilnya akan baik gitu kan, seperti yang waktu itu sudah dibahas oleh Pak Med. Ya gitu. Nah misalnya kayak misal nih pemisahan limbah, terus misal kayak apa ya, misal kayak yang bahannya sama gitu, bahannya sama ya dijadiin satu gitu. Terus kalau misalkan ada yang alat yang rusak itu yang harus dimasalahkan itu dari bahan glass gitu, itu glass kaca gitu lah ya, itu dijadiin satu gitu, jangan dicampur sama plastik gitu. Nah terus habis itu bisa juga menggunakan teknologi pemusnahan yang aman gitu. Pemusnahan apa ya, pemusnahan alat dan bahan yang aman, kayak misalnya pakai alat-alat tertentu lah yang pastinya mahal kan ya. Nah terus juga atau bahkan bisa nih didaur ulang, tapi nggak semua bahan ya, karena kan namanya juga alat-alat dan bahan laboratorium tuh kan pasti ada bahaya-bahaya zat-zat kimia yang kita nggak tahu ya itu mengandung apa gitu, sehingga bisa didaur ulang, dimanfaatkan kembali, tapi nggak semuanya ya, hanya yang tertentu aja gitu yang aman untuk didaur ulang. Nah kebijakan pemusnahan itu tuh regulasinya tuh harus jelas gitu, dan penting nih agar uh, uh, laboratorium itu tuh limbahnya itu tuh bisa dikontrol dan nggak membahayakan lingkungan maupun kesehatan manusia. Apalagi kalau laboratorium pendidikan biologi kan ya hanya standar gitu ya. Tapi kan kalau yang kayak mungkin laboratorium yang pengujian uji klinis penelitian yang sampai kayak bahaya banget lah gitu, kalau misalkan sampai ini ntar nanti ada mutasi manusia lagi jadi manusia kadal gitu misal. Nah terus kemudian bab selanjutnya, bab 6 itu mengenai pencatatan jadwal praktikum dan penggunaan ruangan laboratorium ya. Itu penting banget ya. Jadi pencatatan jadwal praktikum dan juga penggunaan ruang laboratorium itu tuh harus jelas gitu, harus ada gitu di dalam sebuah laboratorium gitu. Kenapa? Karena pencatatan jadwal praktikum itu tuh sangat penting. Soalnya kalau misalnya ada misal kayak yang contohnya misal kayak ada kelas A sama kelas B gitu, misalnya mau praktikum nih itu nggak dicatat nih jadwal praktikumnya, tahu-tahu aja hari Senin jam 10 pagi sama tuh deng gitu tabrakan, jadi bingung nih, nggak siap gitu. Jadi kegiatan praktikum yang seharusnya berlangsung dengan tertib terencana itu malah nggak jadi gitu, malah jadi bingung kan, bentrok. Nah kalau penyusunan jadwal ya sama aja sih kurang lebih. Jadwal praktikum itu sama aja kayak untuk kita mau pakai ruangannya gitu. Nah
untuk memperhatikan juga sih teknik perencanaan yang baik gitu, misalkan menyesuaikan sama kebutuhan mata kuliah atau materi gitu yang mau dilakukan praktikum gitu. Misal mau praktikum tentang alat dan bahan, alat-alat, pengenalan alat-alat laboratorium, tapi yang disiapin malah hewan-hewan gitu. Mau belajar ini zoologi invertebrata gitu kan, nggak mungkin kan. Jadi itu salah satu fungsinya gitu, kayak menyesuaikan kebutuhan mata kuliahnya dan juga kebutuhan yang untuk praktikum. Ya gitulah. Nah, kemudian juga untuk memperhatikan atau merencanakan nih jumlah kelas, terus juga ketersediaan ruangnya gitu. Jadi sama ketersediaan alat dan bahannya juga gitu, dalam yang akan dibutuhkan dalam praktikum gitu, sehingga sesuai yang mau dilakukan dan yang tersedia itu sesuai gitu. Kemudian pengelolaan waktu dan ruang itu juga perlu dilakukan ya secara baik, efektif gitu, karena supaya ruang laboratorium yang terbatas itu dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembelajaran gitu, untuk praktikum gitu. Kayak misalnya laboratorium pendidikan biologi kan cuma satu, ya iya nggak sih, ya pokoknya cuma satu yang di situ ya. Nah, sedangkan kan kelas angkatan 25 aja ada 2 kelas, terus belum lagi angkatan-angkatan di atasnya kan. Jadi dengan satu laboratorium itu bagaimana menggunakan satu ruangan laboratorium itu secara optimal untuk digunakan seluruh sivitas yang pendidikan biologi gitu, kayak misalnya gitu ya. Nah, kemudian kalau di era digital ini kayak yang tadi tuh yang pakai spreadsheet atau Excel gitu ya, penjadwalan jadwal praktikum dan juga penggunaan ruangannya itu bisa secara digital gitu, supaya membantu pengelola laboratorium itu dalam menyusun dan juga memantau jadwal praktikum dan juga penggunaan ruangannya itu lebih mudah, lebih sistematis. Tapi kalau di pendidikan biologi itu aku lihat kayaknya masih menggunakan papan tulis ya, yang ada di sebelah kanan itu ya, dari arah sini itu menggunakan papan tulis. Misal di hari sekian, di jam sekian tuh 25B gitu yang make laboratorium. Jadi nanti nggak bisa tuh 25A make di jam segitu juga gitu, di hari segitu juga. Jadi kalau aku lihat di pendidikan biologi itu menggunakan penjadwalan praktikum dan penggunaan ruangan itu masih menggunakan papan tulis gitu. Selain itu juga pengelola laboratorium atau yang bertanggung jawab nih itu berperan juga nih dalam mengatur proses, kayak misalnya mau ada kalau ruangan laboratorium itu mau dipinjam atau dipakai buat suatu hal gitu, suatu kegiatan. Kemudian juga ada pemantauan penggunaan ruang dan peralatan gitu, agar ya biar terjaga aja gitu alat-alat di laboratorium ya. Kalau ada yang mengelola gitu, yang mengawasi alat-alat bahan itu, kalau misalkan nggak ada yang jaga, ntar mahasiswa mau ngambil mikroskop juga ya hilang lah mikroskopnya gitu kan. Terus juga kemudian contoh penerapan praktisnya itu ya kayak misalnya ada kelas, ya contohnya itu ya kayak gitu sih, kayak misalnya kelas A sama kelas B itu mau praktikum sama-sama di hari Senin gitu. Nggak bisa gitu, karena kan cuma bisa satu kelas kan, satu kali praktikum menggunakan laboratorium gitu, sehingga harus entah siapa ya kemungkinan cepet-cepetan mengajukan jadwal gitu, sehingga nggak terjadi benturan gitu. Kalau misalkan tabrakan ya yang
yang kalah cepet ini yang ngalah gitu, cari jadwal lain yang masih kosong gitu, dan sesuai sama jadwal kuliah yang kosong juga gitu. Kemudian selanjutnya itu membahas mengenai sistem peminjaman dan pengembalian alat laboratorium ya. Um, um, Gimana ya, prosedur peminjaman alat itu ya kayak bagian administrasi juga gitu. Jadi kayak bagian administrasi laboratorium yang membantu menjaga ketertiban penggunaan alat serta meminimalisir resiko kerusakan ataupun kehilangan alat-alat tersebut, alat dan bahan tersebut. Jadi kalau dalam proses peminjaman itu biasanya tuh banyak gitu prosedurnya gitu, kayak misalnya ngisi formulir gitu ya, formulir yang harus diisi gitu sama orang pengguna laboratorium yang mau minjem gitu, kayak misalnya ada nama kita, NPM, identitas lah ya, intinya identitas prodi apa gitu, terus juga jenis alat yang dipinjam itu apa gitu, misal mikroskop jumlahnya 3 misalnya, terus waktu penggunaannya itu misalkan mau minjem seminggu gitu, mau ikut lomba on MIPA gitu di nasional gitu misalkan. Misalkan nah terus abis itu juga uh, setelah selesai itu alat yang dipinjam itu digunakan itu harus dikembalikan kepada pengelola atau petugas laboratoriumnya itu untuk diperiksa kondisinya gitu. Ya sebenarnya nggak cuma buat lomba sih, kayak misalkan kalau untuk praktikum biasa juga itu kayaknya sih itu tuh nyatet deh atau ajonya. Misalkan kemarin make 25 alat kayaknya. Pokoknya itu kemarin kan laprak ya. Terus ada 25 alat itu kita harus menyebutkan fungsi dan cara kerjanya. Nah, itu 25 alat itu tuh dikeluarin gitu dari tempatnya sehingga mungkin ya itu Atu dan Ajo itu juga melakukan prosedur peminjaman alat yang tadi aku jelaskan itu. Jadi nggak cuma untuk yang dipakai buat lomba gitu, nggak sih, kayaknya buat yang praktikum, selama praktikum juga itu pakai prosedur ini juga gitu. Nah, pokoknya setelah dibalikin pengelola ataupun laboran yang bertugas untuk bertanggung jawab terhadap laboratorium itu tuh memastikan kondisinya tuh baik gitu, diperiksa gitu, kalau datangnya dipinjem keadaan baik ya dipulangnya juga di keadaan baik gitu. Nah kemudian itu tuh tujuannya untuk ya memastikan itu alatnya kondisi baik, juga untuk memperbarui status alat di sistem inventaris. Kalau misalnya misal nih ternyata setelah dipinjam itu ada yang kendor gitu, nah itu maka diperbarui di sistem inventaris itu tadi. Jadi sehingga besok kalau misalkan bakal ada evaluasi atau pembaruan itu bisa diperbaiki, atau kalau misalkan mau ada praktikum lagi jadi catatan kalau alat itu tuh sedang rusak gitu, jadi jangan dipakai gitu. Jadi untuk catatan ke depannya gitu. Nah kalau misalkan ada kerusakan yang parah ya bisa langsung diambil tindakan gitu melalui perbaikan ataupun pemeliharaan yang pastinya ya biar nggak merugikan pihak laboratorium gitu. Karena kan kalau misalkan kesalahannya di peminjam ya yang bertanggung jawab itu adalah yang peminjamnya gitu. Nah, kalau misalkan ada sistem peminjaman dan pengembalian yang baik dan teratur kayak gitu, itu tuh penggunaan alat laboratorium itu tuh lebih terkontrol gitu. Jadi lebih sistematis, lebih dapat dikontrol. Kayak misalkan kita tahu nih barang yang keluar, barang yang masuk, barang yang rusak, barang yang apa gitu, kita lebih tahu sehingga nanti kegiatan praktikum itu dapat berjalan dengan baik dan lebih aman dan tertib gitu. Gitu sih. Jadi itulah kenapa di penerapan praktisnya itu tiap mahasiswa yang mau meminjam itu harus melalui prosedur mengisi formulir peminjaman gitu sesuai prosedur gitu. Nah, ataupun ketika dikembalikan itu juga harus mengikuti prosedur yang berlaku gitu sehingga tidak merugikan siapapun. Kemudian
selanjutnya yaitu membahas mengenai penggunaan logbook yang beberapa kali sempat aku singgung juga, yang sebelumnya suruh dipelajari juga sama Pak Med mengenai logbook ya. Jadi kayak pencatatan, kurang lebih seperti inventaris sih, kayak pencatatan misal pakai mikroskop di hari ini, siapa yang pakai, kondisinya bagaimana, bla 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 bla. Nah, logbook dalam pencatatan bahan dan peralatan laboratorium ini penting ya teman-teman. Nah, mungkin semuanya udah pada tahu lah ya, logbook itu tuh logbook itu tuh merupakan buku catatan yang digunakan untuk mendokumentasikan penggunaan alat praktikum maupun bahan praktikum secara sistematis, secara terstruktur gitu. Jadi pencatatan ini penting gitu karena membantu pengelola ataupun laboran yang bertanggung jawab, pengelola laboratorium lah ya, untuk dalam memantau alat dan juga bahan itu yang digunakan gitu. Jadi bisa mengetahui juga frekuensi penggunaan alat. Misal mikroskopnya udah dipakai ratusan kali gitu, ini udah harus waktunya di servis gitu. Nah, juga untuk mempermudah proses pengendalian stok alat dan bahan laboratorium gitu. Kalau panduan pencatatan dalam logbook itu biasanya tuh meliputi informasi kayak misalnya tanggal penggunaan, ya nama identitas lah ya, terus juga nama alat atau bahan yang digunakan, kemudian juga jumlah atau volume alat dan bahan, kemudian juga keterangan tambahan lah apa aja gitu yang diperlukan, kayak misalnya kayak misalnya kondisi alatnya kayak mana gitu, baik, sedang, buruk, kayak gitu. Dengan ada lagi uh, uh, apa tadi aku mau ngomong apa ya, berapa kali dipakai gitu, berapa ya frekuensi dipakainya gitu. Kemudian format membuat logbook itu bisa dibuat dalam bentuk tabel gitu agar lebih rapi, lebih mudah gitu. Kalau misalkan kertas kita buat ke bawah gini, misal ke bawah gini nama ini itu kan kayak kurang efisien gitu. Kalau misalkan kita mau buat dalam jangka waktu yang lama gitu, itu nggak efisien dan nggak efektif. Jadi kita buat tabel, kemudian di sini ada, di kolom itu ada nomor, nama identitas, nama alat, tanggal peminjaman, tanggal penggunaan, terus frekuensi penggunaannya tuh udah berapa kali gitu, terus juga jumlahnya gitu. Itu bisa dibuat dalam satu baris gitu. Jadi kalau bikin tabel dia lebih efektif dan efisien ya kalau menurutku, karena itu lebih mudah dan menghemat kertas gitu, lebih menghemat tempat gitu ya. Nah, kemudian lebih enak juga dibaca gitu, sehingga jelas nih, tanggal sekian set tinggal gini set gitu. Nah, terus dengan adanya logbook ini nih, pengelola itu tuh dapat melakukan evaluasi penggunaan alat dan bahan itu secara berkala, dan juga dari hasil evaluasi itu dia dapat merencanakan pengadaan bahan atau perawatan gitu yang lebih secara lebih efektif gitu kan. Misal kayak dari logbook itu ternyata terdapat misal apa ya, misal mikroskop aja yang gampang. Mikroskop udah dipakai 2000 kali. 2000 kali itu dievaluasi tuh 2000 kali, emang kagak perlu pengecekan gitu kan. Jadi harus dievaluasi. Kemudian kalau dia butuh pengadaan baru, misal kayak udah 2000 kali bajir, 2000 kali udah 2000 kali kayaknya ini
udah kayak nggak akurat deh kalau misalkan mau dipakai terus. Jadi dilakukan pengadaan mikroskop baru gitu. Nah, atau mungkin mikroskopnya ada yang kendor. Oh, di logbooknya ada tulisan catatan kendor, kendor. Nah, itu dilakukan perawatan gitu, pemeliharaan. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya itu pengelolaan surat menyurat gitu ya. Surat menyurat ya. Surat menyurat itu kenapa sih pengelolaan surat menyurat itu tuh jadi bagian penting gitu dalam administrasi laboratorium gitu. Dan gimana sih perannya itu dalam mendukung komunikasi serta kegiatan operasional gitu dalam laboratorium. Nah, kalau di UKM yang aku ikutin ya, administrasi itu pasti selalu berkaitan dengan surat menyurat gitu. Sehingga surat menyurat itu tuh pasti nggak akan lepas gitu dari yang namanya administrasi gitu, apalagi dalam administrasi laboratorium gitu. Surat menyurat dalam konteks laboratorium itu tuh merupakan proses pengelolaan dokumen yang tertulis itu yang digunakan sebagai sarana komunikasi resmi antara laboratorium dengan pihak internal maupun eksternal gitu. Nah, surat itu tuh punya peran penting nih dalam menyampaikan informasi, permohonan, pemberitahuan maupun laporan yang berkaitan lah dengan kegiatan laboratorium. Nah, fungsi utama dari surat penyurat itu tuh adalah sebagai yang pertama itu sebagai media komunikasi formal dan resmi ya. Yang pastinya itu surat yang digunakan itu tuh bukan surat kayak surat cinta gitulah ya. Ibaratnya surat yang formal dan juga resmi gitu. Pasti ada kop suratnya, kemudian lampiran, perihal segala macam sedemikian rupa gitu. Kemudian yang kedua itu untuk meningkatkan efisiensi operasional laboratorium gitu, sehingga akan efisien nih operasional di laboratorium itu jika menggunakan surat menyurat gitu, karena jelas gitu sistemnya. Kemudian yang ketiga alat dokumentasi dan juga bukti tertulis. Jadi kalau misalkan ada suatu hal gitu, misalkan ada nih surat permohonan peminjaman barang masuk, nah itu ada bukti dokumentasi dan juga bukti tertulisnya gitu. Nah, kemudian yang keempat itu menjaga akuntabilitas dan juga pengawasan proses. Itu tuh kayak misalnya tanggung jawab dari yang mengeluarkan surat itu, misalkan mau minjem surat gitu, minjem barang di laboratorium, surat permohonan peminjaman barang gitu. Nah, itu sehingga akuntabilitasnya itu ada, pertanggungjawabannya itu ada, nanti mau minta pertanggungjawabannya ke siapa, dan juga pengawasan proses gitu, kayak ada pengawasannya gitu. Kemudian yang kelima itu pengelolaan surat permintaan dan pengadaan alat gitu. Salah satu fungsinya juga itu sebagai untuk mengelola surat permintaan dan pengadaan alat gitu. Jadi kayak misalnya itu bisa buat arsip gitu, kayak misal ya ada tahun 2023 misalkan, 2023 itu ada surat permintaan pengadaan alat mikroskop sebanyak 50 buah gitu. Nah, itu ACC. Nah, berarti itu adalah arsip untuk inventaris gitu. Kayak gitu. Nah, nanti di kemudian hari misalkan tahun 2030 kelamaan 2025 misalkan mau ngecek lagi tentang mikroskop gitu. Itu apa? Bisa lihat dari arsip 2000 terakhir beli mikroskop kapan gitu. Mau ngadain alat lagi kan. Terakhir beli itu 2023. 50 pieces gitu, terus dicek lagi sama di real time-nya gitu sih. Terus juga yang keenam membantu pengelolaan administrasi dan keuangan gitu. Ya, ini kan surat menyurat kan bagian dari administrasi ya. Nah, kemudian apa hubungannya sih sama kaitannya sama keuangan gitu. Nah, keuangan kan yang kayak misalkan anggaran ya buat pengadaan alat gitu, misalnya buat pengelolaan alat dan bahan gitu di laboratorium. Kalau misalnya yang masuk sekian, uang yang keluar sekian kan gak, misal
di admin itu 50 pieces, harusnya 100 juta, tapi kok ini 150 juta gitu. Kemana nih 50 juta gitu? Kayak maksudnya intinya itu tuh membantu pengelolaan antara admin sama keuangan gitu, administrasi dan keuangan gitu. Nah kemudian yang ketujuh itu peran dalam komunikasi dengan pihak eksternal gitu. Nah surat menyurat ini nih penting banget ya buat komunikasi dengan pihak eksternal. Mungkin kalau untuk pihak internal kita yang di lingkungan pendidikan biologi aja tuh kayak hanya ya sekedar formalitas gitu mungkin ya, tapi kalau di eksternal itu tuh adalah hal yang benar-benar formal dan resmi gitu. Nah kemudian untuk poin selanjutnya yang kedelapan, pentingnya untuk berfungsi sebagai surat teguran ataupun peringatan gitu. Surat menyurat ini kan ya selain itu tadi yang aku sebutkan tadi, ada juga surat teguran dan peringatan gitu. Kayak misalnya laboran atau praktikan itu melanggar peraturan yang ada di laboratorium gitu, sehingga keluar surat teguran atau surat peringatan gitu. Kemudian yang selanjutnya yang ke-9 yaitu mendukung proses evaluasi dan juga penilaian kinerja. Nah, surat menyurat di dalam hal ini maksudnya itu, fungsinya itu jadi ada proses evaluasi dan juga penilaian kerja gitu melalui surat menyurat. Jadi kayak misalkan proses evaluasi ya, misal kayak di laboratorium itu kurang apa ya, misal ya, ini misal aja, misal kayak kurang AC misal kurang AC atau kurang apa tuh wastafel gitu. Nah itu dievaluasi, atau kurang nih kursinya, kurang ternyata gitu. Nah itu nanti bakal masuk ke evaluasi dan bakal penilaian kinerja gitu. Nah kemudian selanjutnya itu yang selanjutnya 10 itu pengelolaan surat keluar dan surat masuk. Nah kalau di aku kan ikut kalau pengalamanku di UKM itu pengelolaan surat keluar dan masuk itu tuh misal ada surat dari eksternal tuh masuk gitu. Nah itu masuk ke dalam arsip administrasi surat masuk gitu. Nah, kalau misalkan surat keluar itu kita mengeluarkan surat untuk diserahkan ke luar gitu, ke pihak eksternal gitu. Jadi salah satu fungsi surat menyurat itu yaitu pengelolaan surat keluar dan masuk, sehingga nanti ketika ada suatu hal yang dibutuhkan mengenai surat keluar dan masuk ini itu dapat dipertanggungjawabkan begitu. Kemudian selanjutnya yang ke-11 itu peran surat laporan dalam dokumentasi penelitian gitu. Jadi surat menyurat fungsinya dalam hal ini itu ada surat laporan dalam dokumentasi penelitian. Jadi kayak ya dokumentasi penelitian itu pakai surat laporannya gitu lah, kayak laporannya udah sampai mana, tentang penelitian yang dilakukan itu ada surat laporannya gitu. Kemudian selanjutnya yang 12 komunikasi untuk keperluan pengembangan laboratorium. Jadi komunikasi untuk keperluan pengembangan laboratorium. Jadi kayak misal nih misal nih kayak komunikasi antara pengelola laboratorium yang bertanggung jawab atas laboratorium itu dengan pihak instansi, pihak fakultas ataupun pihak universitas gitu, sehingga misal ini kan untuk keperluan pengembangan laboratorium ya, misal pendidikan biologi udah predikat internasional gitu, tapi kok fasilitas laboratorium masih begitu-begitu aja gitu. Nah sehingga untuk keperluan pengembangan laboratorium, pihak penanggung jawab ataupun pihak dari prodi ataupun dari fakultas itu mengajukan untuk mengkomunikasikan melalui surat menyurat itu untuk meminta pengadaan ataupun pengembangan lagi, sehingga laboratorium pendidikan biologinya itu bertambah gitu fasilitasnya, dan itu berdampak kepada pengembangan laboratorium yang tadi aku sebutin. Nah selanjutnya yang 13 itu penyampaian instruksi dan juga standar operasional gitu. Jadi surat menyurat itu
dalam hal ini tuh fungsinya untuk penyampaian instruksi ya, dan juga standar operasional. Kalau misalkan kemarin itu sama Atu dan Aju Asprak itu tuh ada buku panduan, namanya buku panduan untuk praktikum gitu. Nah itu untuk menyampaikan instruksi gitulah ya, untuk menyampaikan instruksi nanti selama praktikum itu bakal melakukan apa gitu dan bagaimana gitu. Nah kalau yang standar operasional itu misal kayak yang di laboratorium pendidikan biologi itu ada ada instruksi-instruksi di tembok gitu ya, yang kayak misalkan peraturan lah ya ibaratnya, ya kayak gitulah. Nah, kayak gitu contohnya. Kemudian yang ke-14 itu pengelolaan surat elektronik dalam laboratorium gitu. Nah, fungsi surat menyurat dalam hal ini, dalam pengelolaan surat elektronik dalam laboratorium itu ya, surat elektronik ya kayak nggak dicetak gitu lah ya, kayak abis dari Word ya jadi PDF kayak gitu sih dikelola gitu surat elektroniknya. Jadi nggak cuma surat yang fisiknya tuh jadi masuk ke administrasi yang surat keluar masuk, tapi juga pengelolaan surat elektroniknya itu tuh dikelola juga gitu. Nah kemudian pentingnya pengelolaan surat menyurat untuk keamanan data gitu. Nah fungsinya dalam hal ini itu surat menyurat itu tuh untuk menjaga data gitu, keamanan data. Jadi segala hal yang berkaitan dengan surat menyurat itu pasti ada datanya gitu. Data dan juga itu digunakan untuk arsip dan juga pertanggungjawaban ketika ada sesuatu hal gitu. Nah, kemudian dalam kegiatan laboratorium juga ada beberapa jenis surat gitu, kayak ada beberapa ya, pokoknya saat yang pertama itu surat permintaan bahan atau peralatan. Nah, permohonan atau permintaan bahan dan alat gitu. Nah, jadi ya itu tadi ada kaitannya dengan yang aku jelasin di atas tuh ya. Pokoknya di situ surat itu dia untuk meminta atau memohon pengadaan alat dan bahan gitu. Kayak misalnya ternyata koloni counter yang kemarin tuh udah rusak tuh. Nah kita mau praktikum yang menggunakan itu, gak ada tuh koloni counternya, gimana dong kita mau melakukan pembelajaran praktikum, gak bisa kan. Maka dibuatlah surat itu untuk pengadaan koloni counter tersebut. Kemudian yang kedua surat laporan eksperimen atau penelitian gitu. Ini tuh kayak laprak bukan sih, kayak maksudnya laporan eksperimen ya, laporan praktikum gitu, kayak maksudnya laporan eksperimen sama penelitian gitu lah ya. Jadi kayak hasil dari eksperimen dan penelitian praktikum di laboratorium itu dibuat laporan gitu. Nah kemudian selanjutnya yang ketiga surat peringatan atau surat teguran. Ya ini bentuknya sama sih untuk yang kayak tadi aku sebutin sebelumnya, yaitu fungsinya sebagai memberi peringatan dan juga teguran gitu. Nah ini juga surat peringatan dan teguran itu dikasih ke orang yang mungkin melanggar aturan-aturan dan juga menyalahi regulasi yang ada di laboratorium gitu. Kemudian yang keempat itu surat permintaan dana dan anggaran. Ini mungkin seperti proposal ya, karena surat permintaan dana, permohonan dana atau anggaran ini itu pas ditujukan untuk pengembangan laboratorium gitu. Kayak misalnya pengadaan alat dan bahan butuh alat sekian, kemudian perbaikan alat dan bahan butuh dana sekian gitu. Kemudian yang selanjutnya yang ke-5 surat undangan atau pengumuman gitu. Kalau undangan ini ya seperti undangan lah ya, surat undangan mengundang rektor, mengundang wakil dekan, mengundang dekan begitu ketika ada acara ataupun suatu kegiatan gitu di laboratorium. Pengumuman juga kurang lebih seperti itu ya. Kemudian selanjutnya yang keenam yaitu surat pengantar atau surat tugas gitu. Misal kayak mungkin ya, ini sepemahamanku aja, mungkin ketika kan katanya itu
Atu Ajo angkatan 23 kalau nggak salah, itu tuh bakal praktikum di laboratorium MIPA gitu. Nah, sedangkan ya karena keterbatasan fasilitas di laboratorium biologi, pendidikan biologi, sehingga mau ke laboratorium MIPA. Nah, untuk itu, untuk masuk ke dalam laboratorium biologi yang di MIPA, itu pihak prodi pendidikan biologi itu membuat surat pengantar atau surat tugas gitu. Sehingga kita yang mau praktikum di laboratorium MIPA itu dapat mendapat izin untuk menggunakan laboratorium MIPA tersebut gitu. Kemudian surat perintah kerja atau SPK, surat perintah kerja. Nah, ya itu surat yang isinya untuk bekerja gitu. Kemudian yang kedelapan, surat konfirmasi dan hasil verifikasi. Surat pengasahan surat konfirmasi dan verifikasi. Jadi kayak surat itu tuh untuk memastikan, untuk mengkonfirmasi tentang sesuatu hal gitu. Kayak misalnya konfirmasi mengenai jumlah alat gitu, tertanda tanggal sekian, nama permohon sekian, itu memohon konfirmasi tuh ada berapa alat, ada berapa mikroskop di laboratorium pendidikan biologi, maka suratnya itu atau mungkin dikeluarin dikonfirmasi gitu, jumlah mikroskop di laboratorium pendidikan biologi jumlahnya sekian gitu. Kemudian selanjutnya surat pengesahan hasil penelitian gitu. Nah, mungkin kayak lembar ACC nggak sih, kayak misal nih surat pengesahan hasil penelitian mahasiswa itu tuh setelah melakukan praktikum, penelitian maupun eksperimen, itu hasil penelitian atau hasil praktikum itu disahkan secara sah resmi gitu, sehingga dikeluarkan surat pengesahan hasil penelitian gitu. Nah, kemudian surat tindak lanjut itu mungkin ya surat tindak lanjut itu kayak misalkan ada suatu kegiatan, suatu perihal, kemudian ditindaklanjuti begitu. Kemudian ada lagi surat permohonan akreditasi. Nah, surat permohonan akreditasi ini ini kan dalam konteks laboratorium ya. Nah, laboratorium itu, misalnya laboratorium pendidikan biologi ini itu mengajukan surat permohonan akreditasi gitu. Misalkan yang tadinya A itu membuat surat permohonan akreditasi berupa akreditasi unggul gitu atau akreditasi internasional. Sehingga untuk memenuhi itu, maka laboratorium pendidikan biologi harus siap dan mampu untuk memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan akreditasi internasional ataupun unggul tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu surat notifikasi atau surat pemberitahuan lah ya, surat pemberitahuan gitu. Itu sih surat yang kayak untuk memberitahukan informasi suatu informasi tertentu gitu. Kemudian selanjutnya ada surat pembatalan. Kalau surat pembatalan ini mungkin berkaitan dengan kegiatan ataupun hal-hal praktikum atau peminjaman alat dan sebagainya, itu berkaitan, sehingga surat pembatalan ini dikeluarkan untuk membatalkan sesuatu yang sebelumnya sudah direncanakan gitu deh. Nah, kemudian selanjutnya surat pengesahan keputusan. Surat pengesahan keputusan ini dalam konteks laboratorium, pengesahan keputusan ini mungkin kayak misalnya apa ya? Ada keputusan yang dibuat gitu. Misal di laboratorium tuh sedang ada kegiatan untuk mempersiapkan akreditasi internasional misal. Nah, kemudian untuk mencapai akreditasi internasional itu kan dibutuhkan segala macam persyaratan ya. Nah, maka ada keputusan nih dari orang-orang atau
yang datang di kegiatan acara itu. Nah, di situ dikeluarkanlah surat pengesahan keputusan tersebut, yang mungkin keputusan itu harus diikuti seluruh elemen sivitas yang bertanggung jawab terhadap akreditasinya gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu ada surat pemberitahuan kegiatan. Sebenarnya mungkin itu kurang lebih sama kayak surat undangan ya, tapi untuk pemberitahuan itu kan berarti nggak mengundang ya, hanya surat pemberitahuan kegiatan. Kayak misalnya ngasih tahu nih ke, misal laboratoriumnya lagi mau dipakai buat satu kegiatan. Nah, tapi kelas A sama kelas B mau praktikum, maka surat pemberitahuan itu dibuat menginformasikan bahwa laboratorium pada hari sekian, tanggal sekian, jam sekian itu sedang digunakan untuk acara kegiatan bla 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 bla. Nah, itulah contohnya. Nah, kurang lebih gitu sih. Kemudian pengelolaan surat menyurat itu yang tadi aku sebutkan, mulai dari apa itu surat menyurat yang bagian dari administrasi, kemudian fungsi-fungsinya, dan juga ini jenis-jenisnya itu apabila itu semuanya dilakukan dengan baik, itu akan membantu untuk menjaga ketertiban administrasi gitu, dan juga pasti memperjelas alur komunikasi ya, karena tadi untuk fungsinya itu salah satunya untuk komunikasi gitu, dan juga untuk memastikan setiap kegiatan laboratorium itu tercatat secara resmi gitu. Jadi selalu ada pengelolaan surat keluar dan masuk gitu, itu yang sangat penting. Kemudian contohnya itu mungkin contoh praktisnya itu ya kurang lebih seperti itu lah ya, yang tadi aku udah banyak aku sebutkan ya. Mungkin kayak misalnya misal mau minjem laboratorium buat mubes yang waktu itu, kayak gitu sih surat permohonan penggunaan laboratorium gitu, kayak gitu sih. Nah, kemudian selanjutnya SOP ya. Ini tentang penyusunan dan juga pengelolaan standar operating procedure atau SOP. Nah, kenapa sih penyusunan SOP ini dan juga ada sistem pengarsipan data elektronik dan fisiknya itu diperlukan gitu dalam administrasi laboratorium itu untuk apa gitu. Nah, SOP itu pedoman kerja yang pastinya tuh berisi langkah-langkah atau prosedur ya, kan namanya juga standard operating procedure ya, yang harus diikuti dalam melaksanakan suatu kegiatan di laboratorium gitu. Nah, SOP ini sangat penting gitu dalam administrasi laboratorium, karena yang pertama itu dia memastikan komunikasi yang efektif dan tepat waktu gitu. Misal kayak SOP-nya itu harus surat menyuratnya itu harus hamin seminggu gitu misalnya. Nah, itu kan memastikan komunikasi yang efektif dan tepat waktu. Kenapa? Karena kalau misalkan kita ngasih suratnya hamin 1, sedangkan besoknya ada yang mau pakai praktikum, itu kan nggak efektif ya, komunikasi antar dua pihak itu nggak efektif dan nggak tepat waktu gitu. Sehingga dengan adanya SOP, misalkan hamin seminggu itu harus maksimal di adanya surat masuk, itu jadi memastikan bahwa komunikasi antar dua pihak ini efektif gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu meningkatkan efisiensi administrasi laboratorium. Nah, dengan adanya SOP yang mengatur mengenai surat menyurat, pengelolaan alat dan bahan, kemudian inventarisasi, itu semuanya bisa membantu efisiensi administrasi laboratorium gitu. Kemudian yang ketiga, meminimalkan miskomunikasi dan kesalahan prosedur. Ya tadi kan ini kan untuk memastikan komunikasinya agar efektif. Nah, kemudian ini untuk meminimalkan miskomunikasi gitu, sehingga semua
semuanya itu tuh nyambung gitu, nggak miskom gitu. Jadi nggak ada terjadinya kesalahan prosedural ataupun kesalahan teknis lainnya gitu. Kemudian yang keempat itu mendukung kepatuhan terhadap regulasi dan standar akreditasi gitu. Jadi SOP itu kan pastinya berisi pengaturan ya, peraturan dan juga prosedur gitu. Nah, untuk mendukung kepatuhan terhadap regulasi dan standar akreditasi itu maksudnya SOP ini sesuai gitu. Pastinya SOP itu dibuat sesuai dengan regulasi dan juga standar akreditasi yang ada, sehingga jika laboratorium itu menjalankan sesuai peraturan dan juga prosedur SOP itu, maka akan mendukung kepatuhan terhadap regulasi dan juga standar akreditasi yang ada. Kemudian yang selanjutnya, pengelolaan surat masuk dan keluar yang tertata dengan baik. Nah, sekali lagi nih, maka surat menyurat yang sesuai dengan SOP yang berhubungan dengan surat keluar masuk itu jika dijalankan dengan baik, maka pengelolaan surat keluar dan masuknya itu akan terkelola dengan baik gitu. Nah, selanjutnya itu mempercepat proses pengambilan keputusan dan tindak lanjut gitu. Nah, kalau udah ada SOP-nya yang mengatur hal-hal tersebut, maka itu akan mempercepat nih proses pengambilan keputusan dan tindak lanjut. Sehingga selain dari mempertimbangkan regulasi, juga mempertimbangkan adanya SOP dan juga arsip administrasi tadi, itu maka akan mempercepat pengambilan keputusan dan juga tindak lanjut. Misal nih, mahasiswa pendidikan biologi mau pakai mikroskop misal ya bukan di sini lah, gimana gitu, misalkan nggak punya mikroskop gitu. Regulasi yang ada itu laboratorium minimal ya paling ini contoh, misal ada minimal dalam laboratorium itu misalnya ada 10 mikroskop gitu. Nah, itu mengikut regulasi. Nah, sedangkan di situ cuma ada 7 mikroskop misal. Nah, dari SOP itu juga harusnya menyediakan 10, harus segera menyediakan SOP-nya itu harus segera menyediakan kebutuhan alat dan bahan untuk menunjang praktikum gitu di universitas gitu. Nah, ya nggak unila juga sih misal gitu contoh. Nah, terus kan tadi udah nih regulasi sama SOP. Nah, kemudian balik ke ininya, apa tuh tadi, pengelolaan arsip yang kayak yang catatan-catatan dari logbook segala macam itu ya. Nah, itu kan ada tuh data terakhir beli tahun berapa, terus sisa mikroskopnya tinggal berapa, penggunaannya udah berapa kali. Nah, itu ada kan semua ini, ketiga-tiganya itu ada. Nah, kemudian maka ini itu berpengaruh terhadap yang aku sebutin tadi, mempercepat proses pengambilan keputusan dan tindak lanjut. Nah, ini tadi, ada yang bener nggak ya? Ini tadi yang jumlah mikroskop di satu universitas ini hanya 7, kemudian dia juga sudah rusak, sudah ada yang lama banget dipakainya, udah 1000-2000 kali, udah nggak maksimal lah ini penggunaan untuk digunakan. Maka dengan adanya arsip catatan lama, kemudian regulasi dan juga ada SOP, maka itu dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dan tindak lanjut. Maka harus ngapain? Ya, meminta pengadaan alat dan bahan baru, yaitu berupa penambahan mikroskop begitu. Kemudian yang selanjutnya, pengarsipan surat yang efektif untuk evaluasi dan audit. Nah, ini nih, pengarsipan surat yang efektif untuk evaluasi dan audit itu maksudnya ya itu tadi ya, karena ada surat menyurat dan juga ada SOP-nya, prosedur dalam surat menyurat itu, maka akan efektif nih pengarsipannya. Maka arsip surat yang ada itu kan efektif. Nah, itu dapat digunakan untuk
evaluasi dan juga audit. Jadi ketika nanti dilakukan evaluasi dan audit, maka bukti data-data itu akan ada tersedia dan bisa pertanggungjawabkan gitu. Nah, dalam pengelolaan administrasi, SOP ini juga tuh berkaitan ya dengan sistem pengarsipan data gitu, baik yang fisik maupun yang elektronik gitu. Jadi kayak misalnya ya yang tadi lah ya, yang tadi aku sebutin yang kayak ada yang digital ataupun manual gitu, fisik maupun elektroniknya gitu. Nah, kemudian sistem pengarsipan ini juga tuh bertujuan untuk menyimpan dokumen kayak laporan praktikum, surat-surat administrasi, segala macam tadi yang keluar masuk, kemudian surat-surat lain, dan juga logbook yang data penggunaan alat dan bahan agar mudah ditemukan kembali ketika nanti diperlukan gitu. Nah, adanya SOP dan sistem pengarsipan yang baik itu maka pengelolaan administrasi laboratorium itu menjadi lebih tertib, efisien, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Oke, demikian penjelasan dari aku terkait materi bab 1 sampai bab 7 mengenai mengenai administrasi laboratorium gitu. Dari yang awalnya tadi dari pengantar administrasi laboratorium hingga SOP yang di akhir tadi. Demikian yang dapat aku sampaikan untuk memenuhi tugas pengelolaan laboratorium oleh dosen pengampu Pak Median Agus Priyadi, kemudian dengan Ibu Bertiolida dan Ibu Dr. Bertiolida dan juga Ibu Mufidah. Demikian, apabila terdapat kesalahan kata maupun kekurangan dalam penyampaianku, aku mohon maaf, kepada Allah aku mohon ampun. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.